Dua pemain keturunan cetak sejarah baru. Pesan penting Sintayong untuk pesepak bola tanah air. Pengamat sepak bola Vietnam meremehkan timnas Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bertahan di Ipswich Town untuk musim 2023-2024 setelah sebelumnya beredar kabar bahwa dirinya akan dipinjamkan. Pemain keturunan tersebut dipastikan menjadi bagian penting Ipswich Town musim ini usai diumumkan lewat unggahan resmi Instagram klub terkait daftar dan nomor punggung pemain. Kabar tersebut jelas istimewa bagi Elkan Bagot yang sebelumnya sempat dispekulasikan bakal kembali tersisi dari skuad utama Ipswich Town. Performa impresif di laga pramusim membuat pemain andalan Sintayong itu mendapatkan kepercayaan skuad asuhan Kieran McKenna. Elkan Bagot kini menembus skuad utama Ipswich Town dan sekaligus mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkompetisi di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk resmi menjadi bagian dari tim utama klub Belanda ADO Den Haag untuk musim 2023-2024. Dikutip dari unggahan akun Twitter @updatebola-bola, Rafael Struijk tampak duduk bersama staf pelatih dan skuad ADO Den Haag untuk musim depan. Tentunya ini menjadi kabar baik untuk penyerang 20 tahun tersebut. Ia bakal membuktikan kalau dirinya bisa menembus skuad utama ADO Den Haag dalam mengarungi musim 2023-2024. Hal tersebut sekaligus menguntungkan bagi timnas Indonesia lantaran memiliki banyak pemain yang mulai dipercaya klub luar negeri, sehingga akan meningkatkan kualitas serta pengalaman untuk skuad Garuda nantinya. Pemain keturunan timnas Indonesia Sain Patinama kembali mengantarkan timnya Viking FK meraih kemenangan di Liga Norwegia akhir pekan lalu. Menghadapi SK Brann, Viking FK mampu unggul dengan skor 2-0. Pada laga tersebut, Sain Patinama tampil sebagai starter. Meski tak mencetak gol, pemain berdarah Semarang itu berkontribusi menjaga benteng pertahanan Viking FK. Menariknya, kemenangan 2-0 atas SK Brann membuat Sain Patinama CS menciptakan rekor tersendiri. Viking FK sukses mencatatkan 7 kemenangan beruntun di kompetisi Elite Serie Norwegia. Kemenangan tersebut juga membuat Viking FK menempel pemuncak klasemen sementara Bodø Glimt dengan selisih 6 poin dan duduk di posisi kedua. FIFA telah melakukan inspeksi di Stadion Gelora Bung Tomo, Lapangan Tor, hingga Stadion Gelora 10 November Surabaya sebagai rencana persiapan Piala Dunia U17. Pada kesempatan tersebut, perwakilan FIFA didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria bersama jajaran pemerintah Kota Surabaya. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia hingga stakeholder terkait. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya, Wiwi Widayati menjelaskan, FIFA tidak memberikan catatan apapun dalam pelaksanaan inspeksi kali ini. Sebab seluruh catatan tersebut telah diselesaikan oleh Pemkot Surabaya sejak bulan Maret 2023 lalu. Wiwi mengaku bahwa FIFA mengapresiasi tindak lanjut Pemkot Surabaya dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan di Stadion GBT, Lapangan Tor, hingga Gelora 10 November Surabaya. PSSI telah sukses menggelar seleksi timnas Indonesia U17 di 12 kota yakni Bandung, Palembang, Bali, Tangerang, Samarinda, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Seleksi yang digelar pada tanggal 12 sampai 30 Juli tersebut diikuti 2.699 peserta dengan Bali menjadi kota paling banyak yang diikuti para talenta pesepak bola Indonesia yakni 947 peserta. Diketahui seleksi dibantau oleh pemandu bakat yang beberapa di antaranya dihuni legenda timnas Indonesia seperti Ruliner, Budi Sudarsono hingga Firman Utina. Mereka bakal mengirimkan laporan kepada Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Nantinya para pemain yang lolos seleksi akan mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 tahap selanjutnya di Jakarta pada Agustus mendatang. Juru taktik timnas Indonesia Sintayong memberikan wejangan kepada pesepak bola tanah air. Pada sesi wawancara terbarunya, Sintayong mengungkap bahwa kedisiplinan menjadi hal utama. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tak segan mencoret pemain timnas Indonesia yang kerap datang terlambat pada sesi latihan.
STY juga menambahkan jika attitude pemain menjadi poin penting dalam pemanggilan timnas Indonesia. Menurutnya, sebagai pemain harus bisa menjadi manusia dengan sama-sama saling menghargai. Jadi skill bukan jaminan utama Sintayong untuk memanggilnya. Pasalnya, skill dan mental bisa diasah jika memiliki kedisiplinan serta attitude yang baik. Sintayong ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke ronde terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk melaju ke putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia butuh 8 laga. Rinciannya adalah 2 laga di ronde pertama dan 6 laga ronde kedua. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga dituntut membawa skuad Garuda ke Olimpiade 2024. Untuk ajang Olimpiade 2024 sendiri, timnas U23 Indonesia yang bakal diturunkan untuk berjuang sejak awal. Garuda Muda bakal memulai perjuangan pada September 2023 saat melakoni 2 laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jika sudah lolos ke putaran final, timnas U23 Indonesia minimal harus jadi 3 tim terbaik pada turnamen tersebut, yang artinya wajib lolos grup dengan melalui 3 pertandingan ditambah 3 pertandingan di fase gugur. Jika ditotal, Sintayong butuh 16 laga untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Erick Thohir. Pengamat sepak bola Vietnam Quang Hai menilai timnas Indonesia bukanlah saingan berat bagi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari Suada Vian, pendapat tersebut didasari dari hasil pertemuan terakhir timnas Vietnam dengan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Kala itu skuad Garuda 2 kali menyerah dengan skor 3-1 dan 4-0. Quang Hai menyebut bahwa Irak merupakan saingan terberat dan sulit dikalahkan timnas Vietnam di grup F. Oleh sebab itu, pengamat berusia 47 tahun itu berharap timnas Vietnam dapat fokus mengincar posisi kedua. Asisten Sintayong di timnas Indonesia U23 Nova Arianto buka suara terkait persiapan pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Mantan bek timnas Indonesia tersebut belum mengungkap secara pasti kapan TC timnas Indonesia U23 dilakukan dan meminta untuk menunggu. Nova Arianto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus mencari pemain yang siap berjuang di ajang tersebut. Pasalnya, Garuda Muda tidak akan melakukan TC jangka panjang lantaran Liga Tengah bergulir dan demi terhindar dari konflik klub seperti TC yang lalu. Meski begitu, asisten Sintayong tersebut berharap mendapatkan dukungan dari semua pihak ketika Piala AFF U23 telah bergulir. Media Malaysia Makan Bola menyoroti potensi timnas Indonesia menyalip ranking FIFA Harimau Malaysia andai berhasil 2 kali mengalahkan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Malaysia punya ranking FIFA lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Tim asuhan Kim Bangkon menduduki posisi ke-136, sedangkan skuad Garuda ada di urutan ke-150. Makan Bola menilai banyaknya tambahan poin di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimanfaatkan timnas Indonesia. Indonesia 3 langkah kejar Malaysia. Mereka berpeluang untuk memangkas jarak itu menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis laporan tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.